Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farida Nur Aziza, NPM 21032012034. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas B semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang ekonomi Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Khalifah ar-Rasyidin, masa Abu Bakar. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Abu Bakar mempunyai nama lengkap yaitu Abdullah bin Abu Quhafah al-Tamimi. Hanya sekitar 2 tahun menghadapi persoalan dalam negerinya, di antaranya kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang membayar zakat. Sebelum menjadi Khalifah Abu Bakar, tinggal di Syekh yang terletak di pinggiran kota Madinah. Setelah berjalannya 6 bulan dari kekhalifahannya, Abu Bakar pindah pusat kota. Dengan itu, sebuah Baitul Mal dibangun. Diperbolehkan mengambil 2,5 atau 2/3/4 dirham setiap harinya dari Baitul Mal dengan beberapa waktu. Setelah Abu Bakar wafat, ia mengalami kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara sehingga ia menanyakan berapa banyak upah atau gaji yang telah diterimanya. Dan ketika diberitahukan bahwa jumlah tunangannya sebesar 8.000 dirham, ia langsung memerintahkan untuk menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan kepada negara. Ketika diberitahukan tentang fasilitasnya, Abu Bakar juga mengambil langkah-langkah yang strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat, menginstruksikan pada amil yang sama bahwa kekayaan dari orang yang berbeda tidak dapat digabung atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan. Hal ini ditakutkan akan terjadi kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan zakat. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan simpanan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun, namun dalam kurun waktu tersebut banyak kemajuan yang dialami umat Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, inilah bisa disebut sebagai masa keemasan dalam sejarah Islam. Dalam aspek ekonomi, sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan keadilan dan kebersamaan itulah yang menyebabkan berjayanya ekonomi Islam pada masa saat itu. Kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab diantaranya adalah mendirikan Baitul Mal pada tahun 16 Hijriah, menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta Baitul Mal dalam kepemilikan tanah. Ia tidak membagikan kepada kaum muslimin, tetapi memberikannya dengan syarat akan membayar khairi atau jizyah dan berhak mengambil kembali tanah tersebut jika tidak dimanfaatkan mengkhalifikasikan alokasi pendapatan negara yang berupa zakat.
Masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab pada 6 tahun pertama kepemimpinannya. Banyak negara yang telah dikuasainya seperti Balkan, Kabul, Khorzin, dan lain sebagainya. Setelah negara-negara tersebut ditaklukkan, pemerintah Khalifah Utsman menata dan mengembangkan sistem ekonomi yang telah diberlakukan oleh Khalifah Umar. Dalam hal pengelolaan zakat, Utsman mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa onkum zakat. Masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat, menggantikan Utsman bin Affan yang terbunuh. Ali mempunyai gelar Haramhu Wajhah. Di antaranya kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya, ia menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap syaran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada masa pemerintahannya juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerintahannya distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Konsep penataan administrasi ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditunjukkan kepada Malik Ashtar bin Harith. Surat yang panjang tersebut antara lain mendeskripsikan tugas, kewajiban, serta tanggung jawab para penugasan dalam mengatur sebagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya. Dalam surat itu juga disebutkan kelebihan dan kekurangan para jaksa, hakim, dan abdi hukum lainnya. Setelah itu juga menjelaskan pendapatan pegawai administrasi dan pengodaan pembendaharaan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon ampun. Saya Siti Farida Nur Azizah pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.